Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang anggota KKB Puncak diringkus polisi di Mimika. Lantamal 10 gagalkan penyeludupan ribuan kilogram sirip hiu di perairan Jayapura. Ratusan mahasiswa Jayapura berunjuk rasa mendesak Presiden menutup seluruh perusahaan tambang di tanah Papua. Papua memang menyimpan pesona alam yang begitu menawan, khususnya wisata baharinya. Salah satu yang menjadi tujuan destinasi banyak wisatawan yaitu Pantai Amai di Kabupaten Jayapura. Wisata pantai ini layak dikunjungi karena keindahan pasir putihnya dan air yang begitu jernih. Seperti kebanyakan pantai di Papua lainnya, wisata bahari yang satu ini memiliki keindahan khas dari pasir putihnya yang menawan serta airnya yang jernih. Namun, hal yang menarik dari pantai ini yaitu letaknya yang langsung menghempas ke Samudra Pasifik. Tak heran jika kawasan pantai ini sangat jauh dari pusat keramaian dan hiruk-pikuk kota Jayapura. Lokasi ini dapat ditempuh dari kota Jayapura sekitar 4 jam menggunakan mobil. Selain itu, masih ada lagi keunikan dari pantai yang satu ini, yaitu terdapat muara sungai. Lokasi pantai ini menjadi tempat perbatasan laut dan juga sungai, sehingga keunikan dari perpaduan air tawar dan air asin terlihat jelas. Hal inilah yang menambah ketertarikan para pengunjung yang ingin berlibur seru di pantai. Pantai Amai ini memiliki daya tarik yang cukup menawan. Dari pasir putihnya dan juga air laut yang jernih. Dengan kontur pantai yang cukup landai, ombak yang ada di kawasan ini bisa dikatakan sangat bersahabat. Tak heran jika banyak wisatawan yang selalu menyempatkan bermain air di sekitar pantai. Jernihnya air laut di pantai tidak membuat air keruh ketika air menggulung. Hal ini memungkinkan wisatawan untuk melihat lebih dekat biota yang ada di laut. Mengingat Pantai Amai merupakan sebuah muara sungai. Tak jarang jika pengunjung menjadikan muara yang ada di ujung pantai sebagai lokasi untuk membilas badan selepas berenang di laut. Bukan hanya itu saja, ternyata di sekitar pantai tersedia pondok-pondok kecil yang teduh. Ini bisa dimanfaatkan bagi para pelancong yang ingin beristirahat sambil menikmati keindahan pantai dari kejauhan. Tempatnya bagus, strategis. Jalannya sudah baik dari Sentani sampai di Depapre. Jalannya mulus. Jadi tempat ini cocok karena memiliki 2 tempat mandi, satu air laut dan satunya air tawar. Jadi tempatnya sangat bagus. Ada pasir yang bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak kecil. Jadi tempatnya aman. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bermain atau berekreasi, datang saja di Pantai Amai karena tempatnya sudah sangat indah. Tempat untuk memarkir kendaraan juga sebanyak apapun bisa diparkir di sini. Untuk harganya sangat terjangkau. Saat hari libur, jumlah pengunjung di pantai ini bisa mencapai ratusan orang per hari.
sehingga memberikan keuntungan bagi pedagang. Wisatawan hanya membayar uang parkir dan uang sewa pondok jika ingin menikmati indahnya Pantai Amai. Kami buat taksir saja, 2.000 tuh ada dapat. Sepanjang pantai ini sampai nanti ada di ujung. Juga ada di pantai sebelah ini. Sebelah ini masih ada. Kalau kau ditabrak sebab mungkin lebih dari 2.000. Karena ada yang masuk di Arlen, ada yang masuk di pantai sebelah, ada yang lebih ke sebelah lagi. Sampai terampuran orang ke sini ke pantai yang orang sudah tidak bayangkan tuh matahari itu tereknya seperti apa. Mereka duduk santai saja. Pengelola tempat wisata ini berharap agar pengunjung Pantai Amai menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak merusak fasilitas yang disediakan di pantai. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Sekelompok warga dan mahasiswa yang menunggu kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di pintu kedatangan Bandara Domine Edward Osok kecewa karena Menteri SDM tidak keluar dari pintu utama. Mereka akhirnya memaksa masuk ke dalam bandara namun tidak berhasil menemui Bahlil yang rupanya keluar melalui jalur yang lain. Warga dan mahasiswa ini berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut konsesi tambang nikel di kawasan Raja Ampat karena merusak keindahan lingkungan alam. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melihat langsung kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel. Ratusan warga antre dan berebut daging kurban hingga nyaris merobohkan pagar Masjid Nurul Mujahidin di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul 6 pagi meski pembagian baru dilakukan pukul 1 siang. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pembagian daging kurban. Namun, saat pembagian dimulai pukul 1 siang, warga mulai berdesakan dan saling berebut. Situasi sempat memanas hingga pagar masjid nyaris roboh akibat dorongan massa. Takut terkena dampak kontak tembak antara KKB dan aparat, warga di 2 distrik di Kabupaten Puncak mengungsi. Warga distrik Gome dan Ilaga sudah sepekan ini meninggalkan kampungnya dan menempati 7 titik pengungsian. Mereka terpaksa harus beranjak dari kampungnya karena takut terkena tembakan KKB dan aparat yang sedang berperang. Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang terdampak konflik. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, air mineral, dan tenda. Menurut data pemerintah Kabupaten Puncak, terdapat sekitar 13.000 jiwa pengungsi yang kini menempati 7 titik pengungsian. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor kembali terjadi di Timika, Papua Tengah. 3 orang yang berboncengan sepeda motor menabrak bagian belakang bus yang hendak memutar di putaran kapsul Jalan Cendrawasih, SP2. Akibat kecelakaan, 2 penumpang sepeda motor tewas di tempat, sedangkan seorang lagi mengalami patah kaki. Pengendara motor memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi dan dipengaruhi minuman keras, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan.
Satu anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam kontak senjata dengan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kontak senjata bermula ketika tim Satgas Gakum berpatroli di distrik Pugima pada Selasa malam dan ditembak dari arah depan. Satu anggota KKB tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena. Dari lokasi, aparat menyita 1 unit handy talkie, ponsel, serta 1 bungkus ganja kering. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.